Indonesia memiliki tadi berbagai aspek ya, dan ini memang dinilai secara internasional ataupun juga oleh mungkin pihak luar begitu. Mungkin silahkan Pak Febrio. Baik, terima kasih ya Pak Tito ya. Indonesia kalau dilihat dari sekian negara major, kan kalau kita lihat negara 190-an negara di dunia, kalau kita lihat dari GDP-nya saja ada namanya G20. Di sana Indonesia masuk ke dalam negara nomor 16 ekonomi terbesar di dunia. Jadi dari sisi besar dari ekonominya saja memang terlihat betapa Indonesia itu memang selain dia tergantung kepada banyak negara lain, dia juga memang berkontribusi pada trade dan investment dengan negara lain juga. Nah kalau kita lihat dari keterbukaan ini biasanya kita lihat dari sisi besarnya ekspor ditambah impor relatif terhadap size-nya GDP Indonesia. Indonesia itu relatifly tidak terlalu terbuka tapi tidak terlalu tertutup juga. Jadi kalau kita lihat size dari ekspor dan impor kita di-combine itu sekitar 40-an% dari PDB kita. Beda dengan negara seperti contohnya Singapura itu sangat-sangat terbuka karena memang dia tidak bisa mengandalkan banyak domestik. Indonesia dilihat dari luar itu banyak terutama adalah memandang Indonesia potensinya besar sebagai pasar. Itu dulu yang pertama banget yang biasanya orang interpretasi tentang Indonesia. Tetapi increasingly dalam 10 tahun terakhir paling tidak Indonesia berhasil masuk ke dalam global value chain secara bertahap dan secara gradual sektor by sektor. Contoh yang paling jelas dalam hal ini dan ini yang dilanjutkan terus oleh Pak Prabowo adalah hilirisasi. Ini sekedar memberikan ilustrasi saja. Sampai tahun 2021 Indonesia dengan China itu selalu defisit. Tetapi sejak 2022 ke sana sampai sekarang kita sudah maintain relatively surplus. Itu satu. Lalu secara global pun Indonesia sekarang kita sudah 5 tahun berturut-turut ekspor kita lebih besar daripada impor. Ini cerita yang nggak pernah kita dengar sebelum COVID. Sebelum COVID sampai 2019 selalu kita bicara defisit gitu ya. Makanya itu menjadi ancaman bagi makro kita juga, bagi rupiah yang selalu setiap tahun itu terdepresiasi. Sejak kita melakukan hilirisasi, ada beberapa sektor yang stand out, yang nilai tambahnya tinggi sekali. Jadi ketika kita mulai secara simpel mengatakan kita tidak boleh mengekspor tidak boleh mengekspor mentah, lalu kita harus membangun smelter di sini, menciptakan nilai tambah di sini. Mulai saat itulah kita mulai trade-nya surplus. Kenapa? Karena contoh mulai dari nikel, ferronikel, lalu nikel mate, itu kita langsung sudah nilai tambahnya tinggi sekali. Dan ini strategi kita lanjutkan terus dengan copper. Copper sekarang pun kita bilang nggak boleh lagi ekspor tetapi kita minta dibangunkan smelter di sini. Dan secara tidak langsung mereka juga harus membangun smelter selain copper cathode, mereka harus bangun smelter untuk emas dan perak. Sehingga nilai tambahnya memang banyak tercipta di Indonesia. Nah, tentunya ini baru langkah yang relatively masih sederhana, baru mengatakan kita nggak mau ekspor harus ekspor satu tahap berikutnya. Yang sebenarnya ingin kita lihat lebih jauh adalah supply chain lebih jauh. Jadi kalau kita lihat peluang Indonesia untuk masuk ke dalam global value chain, kenapa saya mengatakan tentang global value chain ini agak emphasis? Karena memang nilai tambahnya tinggi sekali dibandingkan dengan sektor tradisional yang biasa kita andalkan, yang biasanya labor intensif. Dengan kita memproduksi copper cathode misalnya, dibandingkan dengan kita misalnya produksi kabel tembaga saja, itu nilai tambahnya sudah 15 kali lipat. Jadi pertumbuhan ekonomi tercipta di Indonesia, nilai tambah ekspor kita juga menjadi lebih tinggi. Challenge-nya adalah ketika kita melihat demografi kita yang memang sangat besar 280 juta orang. 280 juta orang ini 40 juta tenaga kerja kita yang dari sekitar 150 juta orang bekerja itu, 40 juta ada di sektor pertanian. Jadi kita mengejar kemajuan teknologi termasuk digital economy,
termasuk membangun data center dan value added yang tinggi, itu terus harus kita lakukan, karena itu sudah terbukti membawa pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, dan menarik sumber daya manusia untuk bisa high value added, berarti gajinya juga lebih tinggi gitu ya. Tetapi di sisi lain, kita nggak boleh lupa, 40 juta orang bekerja di sektor pertanian. Makanya Pak Prabowo melihat ini dengan sangat tajam. Yes, kita terus dorong nilai tambah tinggi, hilirisasi, dan kelanjutannya untuk menciptakan value chain yang makin banyak di Indonesia. Tetapi kita nggak boleh lupa, orang yang bekerja di sektor pertanian dan masyarakat Indonesia adalah konsumen dari ketahanan pangan. Makanya dengan fokus yang jelas, bahkan di 1 kuartal pertama kita sudah melihat hasilnya, ini akan komplementer. Selain kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang harus lebih tinggi, memang agak terancam, agak ter-challenge dalam jangka pendek, tetapi ini strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang harus terus kita dorong. Tapi resiliensi dari masyarakat kita yang mayoritas adalah bekerja di sektor informal dan juga tadi 40 juta sektor pertanian, itu harus kita jaga resiliensinya juga. Jelas ya, Ibu tadi Mau saya ingin menambahkan menambahkan. yang Baik, tadi silakan. dan terkait dengan BRICS ya, suatu hal yang sangat bagus. Jadi memang sekarang itu kita tuh di era diplomasi yang harus pandai mencari kawan ya, mencari pemetaan karena kita berada di era geoeconomic fragmentation. Jadi kita mau dengan siapa? Indonesia kan kebetulan sudah menjadi member BRICS, tapi kita juga sedang aksesi OECD gitu. Jadi artinya bagaimana kita memanfaatkan kerjasama-kerjasama. Ini sekarang sedang di ini juga beberapa perjanjian perdagangan kita yang terbaru seperti itu. Nah, itu sangat penting sekali ya Pak, kalau dari sisi eksternal gitu Mbak. Jadi bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Febrio. Kita hilirisasi tapi mau menjualnya kemana. Nah kita melalui channel-channel perdagangan ini, apalagi di tengah tarif resiprokal yang sudah kita tahu lah ya, sekarang di tengah era geopolitik yang sangat berubah-ubah ini, tapi kita tetap harus sebagai negara non-blok multiple alignment in non-alignment. Jadi kita harus berkawan dengan siapa saja. Jadi artinya bahwa dengan negara-negara BRICS kita juga berkawan, tapi dengan negara-negara OECD juga kita berkawan. Itu bukan apa ya, memang sesuai dengan Indonesia yang non-blok ya, kita tuh non-alignment, tapi multiple alignment. Jadi bagaimana kita bisa multiple align dengan mitra-mitra kita. Kita selalu ingin kerjasama ini saling menguntungkan. Kita punya petanya seperti apa, sehingga kalau ini nanti optimal, APBN kita ini bisa cukup berketahanan. Karena kan kita butuh resource pendapatan tadi. APBN kita misalkan dengan SDA yang ada, dengan bagaimana kita bisa memiliki marketing yang jelas ke negara-negara mana, kita bisa, ya walaupun sekarang dunia sedang melambat, tapi kalau mitra kita semakin banyak, semakin terdiversifikasi, harapannya nanti pendapat itu bisa berujung kepada pendapatan dari sisi APBN. Karena kita sangat membutuhkan kenaikan tax ratio kita dan seterusnya itu untuk membangun, untuk terus membangun. Jadi untuk tetap sustain pertumbuhan atau pembangunan kita seperti itu.